kita sudah nih punya iman, tapi apakah ketakwaan kita itu meningkat setiap Ramadan? Nah, ini perlu kita bahas. Sabar itu juga separuh dari iman. Artinya kalau kita sudah punya kesabaran, maka kita sudah memiliki setengah iman itu. Kita puasa itu hanya sekedar menahan, menjaga perut kita dan farji kita atau kemaluan kita dari melaksanakan syahwat. Ya puasa tapi sudah dia nggak mau, gak ngomong sih, saya tidak mau ibah dulu, nanti aja kalau sudah buka. Jangan ya, tidak begitu juga. Ini perlu kita refleksi Mbak Ika. Jadi puasa itu nggak sekedar rutinitas setiap tahun, tapi kita bagaimana untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Perempuan itu punya keistimewaan yang luar biasa ya. Paling dianjurkan itu membaca Quran, karena dengan baca Quran kita ngurangi lisan ini untuk berkata-kata kotor. Assalamualaikum Tribuners, kembali lagi di podcast Ramadan spesial dari Wanita dan Islam dari Tribun Jatim Network. Nah, saya Nurika Anissa, kali ini kita akan membahas tentang amaliyah puasa. Bagaimana Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga madrasah jiwa istilahnya. Nah, bagaimana perempuan khususnya bisa lebih dekat dengan arti sabar, kemudian bagaimana dengan ikhlas, serta dekat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan peran dan amalan perempuan di bulan yang suci ini? Nah, seperti itu. Dan di sini di studio sudah hadir bersama saya Hajah Umi Muntafiah, Koordinator Forum Dakwah Fatayat NU Surabaya, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Queen Hafidhoh Sidosermo Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ika. Selamat datang kembali ke kantor kami. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih banyak. Kapan hari kita ngobrolin soal ta'aruf? Iya. Sekarang lebih ke spesifik perempuan, terutama di bulan puasa. Bulan puasa. Mohon izin ini mau menanyakan soal bagaimana sih sebenarnya keutamaan bulan Ramadan ini. Terus kemudian bagaimana sih kita ini khususnya perempuan bisa meraih pahala yang utuh di bulan yang suci ini. Oke, terima kasih Mbak Ika. Jadi karena momentumnya bulan Ramadan, maka tentunya kita sebagai wanita jangan sampai kehilangan bulan yang suci ini, walaupun kita juga pasti sama Allah Ta'ala dikasih ya, namanya mungkin haid, istihadah, ataupun mungkin bagi wanita yang nifas begitu ya. Nah, sebelumnya memang bulan Ramadan ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita puasa itu ada tujuannya, yaitu supaya kita menambah ketakwaan kita. Kita sudah nih punya iman, tapi apakah ketakwaan kita itu meningkat setiap Ramadan? Nah, ini perlu kita bahas. Kemudian ayat selanjutnya juga mengatakan bahwa fadilah bulan Ramadan itu termasuk syahrul Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian syahrul syam, bagaimana kita diperintahkan puasa, syahrul barokah, di sini ada keberkahan, ada syahrul maghfirah, yaitu bulan ampunan. Allah Ta'ala memberikan banyak sel gitu ya, maghfirah atau ampunan kepada kita ketika kita mau meminta maaf di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita harus menjalaninya dengan penuh semangat dan tadi yang jenengan sebut yaitu penuh keikhlasan. Bagaimana kita melatih kesabaran, karena puasa itu sendiri juga as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Nah, bagaimana kita sabar dalam segala hal ya. Sebagai perempuan kita mulai bangun misalnya jam 3, menyiapkan semuanya, kemudian sampai mungkin bapak-bapak bisa tidur lagi, tapi yang perempuan tidak, perempuan menyiapkan yang lainnya, mungkin itu belanja dan lain sebagainya. Jadi disinilah kita sebagai perempuan banyak berperan dalam menyiapkan apapun kebutuhan rumah tangga kita untuk suami dan anak-anak. Nah, kemudian as-sabru nisful iman, sabar itu juga separuh dari
iman. Artinya kalau kita sudah punya kesabaran, maka kita sudah memiliki setengah iman itu. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu sekarang sudah berumur berapa kita puasa, tetapi apakah kita tahu hakikat dari puasa itu sendiri apa? Jadi puasa itu kalau di kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali ya, ada 3 level puasa itu. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang awam. Apa puasanya orang awam? Yaitu kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Jadi kita puasa itu hanya sekedar menahan, menjaga perut kita dan farji kita atau kemaluan kita dari melaksanakan syahwat. Jadi kalau perut kita ingin minum yang seger-seger, minum es teh, kemudian makan yang enak-enak, mukbang gitu atau mukbang gitu ya. Kemudian kalau farji ya ingin bersetubuh dengan pasangan. Nah, kalau hanya sekedar itu puasa kita, berarti kita puasa yang umumnya dilakukan orang atau puasanya orang awam. Sedangkan yang kedua itu shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus atau VIP. Ini hanya puasanya orang-orang solehah, bukan solehat, solehot gitu ya. Jadi puasanya orang solehah atau soleh itu adalah bagaimana dia menjaga seluruh kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasail jawarihi anil asam. Jadi menjaga selain perut kita dan farji kita dari syahwat atau keinginan-keinginan itu, tapi juga menahan pendengaran kita dari hibah, mulut kita dari ngomel atau dari gosip gitu ya, mencegah dari seluruh anggota tubuh kita dari maksiat gitu. Nah itu yang puasanya orang soleh. Jadi ya puasa tapi sudah dia nggak mau, nggak ngomong sih saya nggak mau ibah dulu, nanti aja kalau sudah buka. Jangan ya, tidak begitu bulan juga. Depan aja, bulan gitu, depan aja ya itu telah selesai. Jadi itu lumayan susah Mbak, karena kebanyakan orang puasa itu tetap ya menghibah, tetap mendengarkan. Aku nggak ngomong apa-apa kok, cuman dengerin. Nah, sama saja. Al-mughtabu wal mustami'u syarikani finnar. Orang yang mendengarkan sama yang ngomong itu sama-sama bekerja sama dalam neraka gitu ya. Artinya tetap kena dosa juga. Enggak, aku cuman dengerin tok padahal gitu ya. Kemudian yang ketiga ada saumu khususil khusus, puasanya orang VVIP. Jadi itu puasanya orang-orang para nabi ya. Puasanya para nabi itu gimana? Mereka itu sudah tidak kepikiran duniawi sama sekali. Jadi dia juga lapar, nahan haus, dia juga nahan semua anggota tubuhnya dari kemaksiatan, dan dia juga tidak memikirkan duniawi sama sekali. Kan susah ini. Nggak mikir nanti bubur pakai apa. Waduh, sulit nah ya itu ngatur jadwal bubur di mana-mana. Kemudian sok sibuk lah kita pokoknya itu. Jadi mikirin belanja apa itu kayaknya belum bisa kita. Nah maka dari itu apakah puasa kita itu sudah ada di level yang mana? Apakah dari dulu masih di situ-situ aja, di awam aja, atau sudah naik shaumul khusus? Nah ini perlu kita refleksi Mbak Ika. Jadi puasa itu nggak sekedar rutinitas setiap tahun tapi kita bagaimana untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Begitu Mbak Ika. Wah, itu tips juga untuk para perempuan merefleksi diri ketika berpuasa. Wah, siap. Mantap itu nih. Lalu bagaimana nih kalau misalnya perempuan, tadi sempat sebenarnya disinggung sedikit soal rumah tangga. Nah, tapi bagaimana perempuan ketika meningkatkan amalan puasanya tapi juga masih sibuk nih dengan urusan rumah tangga yang tadi disebutkan. Betul. Jadi perempuan itu punya keistimewaan yang luar biasa ya. Jadi ketika puasa begini, selain kita menjalankan ibadah puasa kewajiban ya, ibadah puasa dengan segala sunnah-sunnahnya, ada paling dianjurkan itu membaca Quran. Karena dengan baca Quran kita mengurangi lisan ini untuk berkata-kata kotor, mengurangi intensitas lisan kita untuk berbicara, ngomongin orang. Apalagi kita punya circle di dunia kerja atau dimanapun ya, kita punya bestie-bestie. Nah ini yang punya peluang besar kan perempuan ngomong-ngomong. Nah makanya Quran ini menjadi penyelamat lisan kita. Jadi
ditingkatkan lagi jumlah biasanya one day one juice sekarang menjadi lebih begitu ya. Kemudian selain itu juga kita bersedekah. Kalau sedekah itu kan tidak nunggu kita kaya ya Mbak ya. Jadi begini, ada hadis Nabi yang mengatakan jadi ketika orang itu memberikan makan satu orang ya yang sedang berpuasa, maka pahalanya itu sama dengan memberikan makan seluruh umat Nabi Muhammad. Itu pernah saya dengar seperti itu. Sehingga kalau menurut saya kita jajan misalnya 10.000 itu bisa beli bakso misalnya ya, atau beli pentol lah apa. Kita tidak nunggu apa itu bisa beli bakso atau beli bakso 50 bungkus, enggak gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah neraka walaupun kamu hanya dengan sedekah setengah kurma. Bagi saya satu kurma itu sudah sedikit ya. Ini Nabi malah bahkan setengah kurma pun itu loh, kamu sudah bisa menyelamatkan diri dari neraka. Artinya sedekah ini tidak menunggu kita banyak uang atau tanggal muda gitu ya. Tapi ketika puasa kita memberikan takjil, misalnya gorengan 10.000 ke orang yang memang tepat ya, memang orang itu puasa atau memang kita titipkan di masjid, itu jauh untuk seperti ghanimah itu jarahan. Jadi kita itu mengeluarkan sedikit tapi dapat banyak pahalanya begitu. Nah, selain sedekah, baca Quran juga masih banyak lagi ya, seperti membaca sholawat, memperbanyak sholawat. Jadi tidak lepas dari di tangan kita itu tasbih digital. Itu untuk, kalau Quran mungkin tidak hafal sehingga harus membuka mushaf. Tapi kalau sholawat kan tidak nunggu wudu dulu, tidak nunggu lihat, apalagi yang berkacamata kayak saya sudah mungkin kalau ini membaca Quran harus pakai kacamata. Jadi sholawat itu juga menjadikan selain mendekatkan diri kita kepada Rasulullah ya, tentunya juga adem dalam hati begitu. Nah, kemudian yang lain-lain itu adalah peran kewanitaan kita ya, misalnya memasakkan suami, kita niati ibadah. Nah, bagaimana menyiapkan sahur dan buka bagi orang perempuan, baik itu waktu dia suci atau waktu dia berhadas, itu bisa dilakukan dan itu kita niatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Maka itu sudah menjadi ganjaran yang luar biasa untuk kita, investasi lah ya. Kemudian kita juga membangunkan anak-anak sahur, membangunkan suami sahur, kemudian menyiapkan buka dan lain sebagainya yang banyak kita bisa lakukan. Semuanya kita niatkan ibadah di bulan puasa, itu akan menjadi poin penting, poin plus kita sebagai wanita. Justru kita itu makin banyak ladang. Tapi ya itu kita jaga hati kita supaya tidak ngeluh gitu ya, supaya tidak malah puasa tapi banyak banyak nolong, banyak berperan tapi ininya tetap aktif untuk mungkin ngomelin suami, ngomelin anak. Nah, ini yang eman-eman ya. Pahala puasanya nanti berkurang gitu. Apakah sah puasanya? Sah, tapi tidak batal, tetapi kan ngurangi pahala seutuhnya begitu. Wah, itu tadi bagaimana kita tipsnya untuk meraih pahala. Nah, kalau misalnya Nining, aduh aku lagi berhalangan nih, misal seperti itu, tapi pengen banget nih tetap dapat pahalanya gitu dari Ramadan. Nah, kira-kira seperti apa sih Ning gitu? Untuk ini? Jadi kalau perempuan ya, kalau misalnya terbatas karena haid itu tidak bisa membaca Quran ya, kecuali orang yang hafal Quran ya Mbak ya. Kalau orang yang hafal Quran karena takut hafalannya itu lupa, maka boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh memegang mushaf tetap. Jadi mungkin megang HP boleh. Tapi kalau sudah nggak bisa baca Quran, apa yang kita lakukan? Masih banyak Mbak. Ya tadi yang saya sebutkan, ada sedekah, ada melakukan peran-peran kita sebagai ibu atau sebagai istri dengan baik. Kemudian mencari ilmu. Nah, bagi wanita sebenarnya laki-laki itu berkewajiban memberikan ilmu agama kepada perempuan. Tapi ketika laki-laki itu tidak mampu, ada ilmu haid dan ilmu terkait tentang sholat ubudiyah perempuan yang harus dipahami oleh perempuan. Tapi laki-laki ini tidak bisa memberikan ilmu ini, maka dia wajib
mencarikan guru untuk perempuan ini supaya mengganti kewajibannya dia tadi mengajar istrinya. Jadi perempuan boleh seizin suaminya mencari ilmu ke kajian-kajian, ke tempat-tempat majelis taklim atau ke masjid untuk mendengarkan tausiah, kemudian atau mencari, sekarang tidak kurang-kurangnya kita punya sumber belajar ya yang luar biasa dari digital, dari mungkin dari platform-platform media sosial tertentu yang kan alat ya, HP itu alat itu kan tergantung orangnya. Kalau alat itu yang kita pegang, kemudian otak kita itu lebih dominan hawa nafsunya yang enak-enak, maka yang dilihat kan TikTok gitu ya. Kemudian, apa itu istilahnya FYP itu jangan salah ya Mbak Ika. Jadi orang yang puasa kalau melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat itu juga termasuk makruh gitu ya. Misalnya ya kita siang-siang gini ya melihat share-sharean teman atau lihat di FYP kita itu ada es teh yang seger atau es degan yang begitu menggiurkan ya segarnya. Nah terus kemudian kita timbul itu syahwatnya, aduh ngelak rek malik pengen kemudian nanti mengancam aku nanti pasti beli ini beli itu beli itu makruh Mbak. Jadi melihat mukbang ya, misalnya mie pedes yang gimana atau mie nyemek yang gimana, yang tadinya enggak, jadi menimbulkan syahwat, keinginan untuk makan dan membeli dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk makruh. Nah, maka dari itu perempuan itu kalau melihat ya mungkin misalnya di YouTube ya cari yang penting untuk kita, misalnya saya pengen kajian Ramadan terkait keperempuanan. Bagaimana hukumnya orang yang masih punya hutang puasa? Nah itu mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan juga. Iya, iya Mbak Ika. Jadi ini perlu dipahami oleh wanita karena ini adalah hal yang fitrah ya, yang menempel pada dia. Jadi seandainya ada 4 macam orang yang harus wanita yang mengganti puasanya. Jadi yang pertama itu bagi wanita yang sampun sepuh. Ini juga laki-laki juga sama. Yang sudah sepuh, yang tidak bisa diharapkan puasanya. Artinya sudah pikun. Dia sudah sahur, niatnya puasa tapi duhur minta makan. Katanya puasa dilanjutkan lagi. Nah itu sudah tidak bisa dipaksa puasa, maka dia wajib membayar 1 mud atau 1 fidyah itu 600 gram, kurang lebih 600 gram bahan makanan pokok yang biasanya kita makan. Kalau kita makan nasi ya berarti beras itu mengganti bagi orang tua yang sudah tidak, atau orang yang sakit tidak bisa diharapkan sembuhnya. Misalnya masih muda, naudzubillah min dzalik ya, punya penyakit yang luar biasa, tidak, kata dokter, dibuktikan dengan omongannya dokter bahwa ini tuh sudah tinggal sedikit atau gimana umurnya. Nah itu udah tidak apa-apa tidak puasa, tapi dia harus membayar fidyah begitu. Kemudian wanita yang hamil, menyusui dan dia khawatir dengan keadaan anaknya, kalau saya puasa nanti mungkin ASI-nya tidak baik, tidak bagus untuk dikonsumsi dan sebagainya, maka dia wajib membayar fidyah itu, membayar mud itu dan harus mengqadha gitu, karena dia mengkhawatirkan anaknya gitu, selain bayar mud dia juga harus mengqadha. Kebanyakan orang itu bukan lupa, tidak paham, dikiranya membayar mud itu sebagai tebusan dan tidak wajib mengqadha. Nah, ini harus diluruskan ya Mbak Ika ya. Kemudian yang ketiga, dia hamil atau menyusui tapi dia mengkhawatirkan kesehatannya. Nah, bukan mengkhawatirkan anaknya. Orang yang seperti ini itu dihukumi orang yang sakit. Seperti orang yang sakit, dia wajib mengqadha tetapi dia tidak wajib membayar fidyah atau mud. Itu sama dengan orang yang kalau ini saya teruskan, saya nanti misalnya asam lambung nanti akan parah dan lain sebagainya. Itu sama dengan orang itu yang hamil menyusui, takut akan kesehatannya sendiri, bukan anaknya. Nah, kemudian bagi orang perempuan yang sudah punya utang puasa, kemudian ternyata sampai Ramadan selanjutnya tiba, tahun depannya ini dia belum membayar hutangnya.
maka dia wajib membayar setiap hari yang ditinggalkan itu satu mud ya, tadi 600 gram tadi ya, setengah kilo lebih dikit ya. Nah itu bagi orang yang tadi karena dia ini King ya, apa itu namanya meremehkan. Nah, itu wajib itu tebusannya, tapi tetap harus mengkodok loh ya. Jadi tidak berarti kemudian orang kaya nih, wes bayar aja. Ya bayar aja deh, enggak bisa, tetap harus mengkodok. Nah, beda dengan orang yang tidak meremehkan, tapi kebetulan dia itu misalnya sakitnya menaun ya tadi sama ya, atau sekarang kemarin hamil atau kemarin melahirkan kemudian nggak nyampe ini Ramadan selanjutnya juga. Jadi dia enggak sempet gitu loh, enggak sempet. Itu ada mungkin ya orang yang menerus gitu kondisinya loh. Ya kondisinya baru melahirkan sekian bulan, 3 bulan, katanya orang Jawa dulu kesundulan gitu sundulan ya. Orang Jawa dulu. Meteng pitu apa ya? Anaknya itu 7 bulan terus hamilnya 3 bulan. Nah, itu kan berkelanjutan. Nah, ini beda lagi hukumnya gitu. Terus bagi orang yang meninggal dunia, kemudian dia tidak sempat dia meninggalkan puasanya. Nah, maka wajib dibayarkan oleh ahli warisnya gitu ya. Jadi dibayarkan mudnya, bisa dibayarkan melalui harta tinggalan si mayit itu atau mungkin dari ahli warisnya gitu. Kalau memang tidak ada harta tirkahnya itu gitu. Karena memang beberapa semingguan yang FYP ini lagi nih, FYP yang muncul di saya itu memang seperti itu. Gimana sih caranya membayar puasa gitu? Bagaimana sih? Padahal udah mepet banget nih, udah mau Ramadan lagi. Itu sudah gitu. kena kartu merah itu. Cepat artinya, gitu ya. Artinya harus segera membayar fidyah itu. Tapi nanti setelah hari raya harus mengkodok yang ditinggalkan, jadi diakumulasi ya. Biasanya perempuan kan gitu ya. Nanti aja deh, nanti aja. Tahu-tahu udah Rojab, aduh nanti Sya'ban, aduh sudah. Itu banyak sekali. Relatable ya. Iya. Kalau untuk itu tadi yang soal membayar hutang. Nah, bagaimana dengan tarawih? Nah, bagaimana sih sebenarnya perempuan tarawih itu? Apakah ke masjid dan di rumah itu seperti apa? Jadi sebenarnya kalau perempuan itu Rasulullah pernah bersabda itu lebih baik di rumah, begitu ya. Jadi sholat perempuan itu di rumah. Nah ini beda lagi dengan kalau di rumah bisa jamaah. Kalau di rumah tidak bisa jamaah, boleh di tidak Artinya kita sholat tarawih di masjid, di langgar itu tidak masalah, tidak ada larangan. Cuman perempuan itu kan identik dengan fitnah ya. Kalau di masjid harus tidak boleh ngapunten, tidak berlebihan cara berhiasnya, tidak tabarruj atau ingin dilihat orang laki-laki cantik gitu. Apalagi kalau kita mukanya baru gitu ya di masjid, jadi agak flexing dikit gitu ya. flexing dikit. Jadi nggak ada nih mukena yang terbaik kecuali punya saya. Nah ini naudzubillahi min dzalik ya. Tapi Rasulullah sendiri memang menganjurkan perempuan itu sholat di rumah, bahkan di tempat yang tersepi, ruang yang tersepi dari seluruh sudut rumah yang ada. Kenapa? Saking Rasulullah itu saking apanya ya, melihat menghormati perempuan sebegitunya, sehingga ada muncul anjuran seperti itu. Ini ada hadisnya, mungkin saya agak lupa ya redaksinya. Begitu Mbak. Jadi tidak apa-apa. Atas izin suaminya. Jadi ibadahnya perempuan itu tergantung izin suaminya. Misalnya Mbak ya ini puasa sunnah, kita wajib itu minta izin suami. Kalau wajib enggak perlu izin ya, tapi kalau sunnah itu wajib. Jadi seperti boleh enggak sekarang saya puasa Senin, Kamis, Senin misalnya hari ini Senin gitu. Kalau suaminya enggak boleh, kita enggak boleh ngeyel. Dan daripada kita puasa nggak dapat pahala, malah dapat laknatnya. Laknatnya suami itu juga bahaya gitu ya. Jadi malaikat pun juga ikut melaknati. Makanya perempuan ini harus ya sedikit menurunkan egosentrisnya ya ketika suami tidak menginginkan. Kenapa sih kok nggak boleh? Karena suami itu berhak dengan kita Mbak. Misalnya kita puasa, sedangkan suami ternyata maaf ya syahwatnya muncul tiba-tiba. Kemudian kita karena puasa nggak boleh melakukan itu, kan jadi menolak suami ini kan dosanya besar. Malaikat pun tidak rela ya. Kita keluar rumah pun juga
termasuk uang saya loh, keluar rumahnya itu untuk misalnya untuk ibadah, ke pengajian atau ke mana, ke masjid gitu. Kalau suaminya tidak ridho ya nggak boleh begitu. Kenapa? Itu tadi yang kita dapatkan bukan maslahah tapi mudarat. Kenapa? Karena malaikat tuh akan melaknati kita sampai kita kembali ke rumah gitu. Jangankan itu aja ibadah nggak boleh, apalagi nggak ibadah gitu Mbak Ika. Ini memang perempuan itu harus banyak. Pernah di suatu saat seorang perempuan itu ditinggal sama suaminya, sahabat Nabi Rasulullah SAW, itu kamu gak boleh keluar rumah, kemudian ditinggal perang. Ternyata bapaknya si wanita ini meninggal dunia, kemudian dia kan dipeseni itu, terus tanya ke Rasulullah, apakah saya boleh ini menghampiri atau takziah atau melayat suami ayah ya gitu. Ternyata Rasulullah tidak boleh. Jangan. Jadi tetap kamu harus stay di rumah karena pesan terakhir dari suamimu seperti itu. Itu zaman Rasulullah. Begitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Ke Indomaret aja kok pakai atau kemana-mana gitu ya. Alas ke pasar aja gitu ya. Ya, tapi itu harus Ya kita jangan jadi wanita akhir zaman yang tadi yang berani sama laki-laki gitu. Walaupun kita juga kadang-kadang manusiawi tidak cocok dengan keputusan suami, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Cuman ya disitulah Allah memberikan kemuliaan nantinya. Pasti ada hikmahnya gitu. Sok bijak ya. Dan itu juga bisa menjadi acuan atau panduan juga ketika misal kita perempuan berkeinginan untuk iktikaf gitu nih. Iya, sama. Boleh. Jadi iktikaf juga boleh, apalagi 10 akhir bulan Ramadan ya sangat dianjurkan. Tetapi ya itu alangkah baiknya kalau kita iktikafnya sama suami. Makin romantis kan Mbak Ika gitu. Ayo kita hari ini iktikaf kemana misalnya. Oh ke masjid ini, besok kita roadshow ke masjid satunya. Itu lebih baik. Kenapa sih? Ya karena wanita ini kalau keluar tanpa mahram itu yang menjadi fitnah, sehingga ketika kita keluar dengan suami, nah ini sudah cukup, sudah tidak ada kusak-kusuk lagi dari tangga kita, bengi-bengi malam-malam kemana aja itu, padahal kita maunya itikaf gitu, gak kebaikan gitu loh, apa ya istilahnya orang Jawa itu gak kapien gitu. Jadi kita harus menggandeng anak kita mungkin yang laki-laki, atau mungkin ayahnya, atau mungkin pamannya. Jadi wanita itu keluar itu memang harus pakai mahram gitu ya. Dianjurkan pakai mahram begitu. Baik. Ini masih ngomongin soal parenting, ngomongin soal rumah tangga gitu nih. Nah, bagaimana sih sebenarnya peran perempuan bisa membangun suasana puasa atau mungkin membangun pahala-pahala puasa di rumah gitu, baik dengan suami maupun dengan anak lah. Tadi sempat dicontohkan dengan suami misal iktikaf dan sebagainya. Misal dengan anak seperti apa nih? Iya. Jadi kita tidak terlalu muluk-muluk ya Mbak Ika ya. Jadi al-jannatu mushtaqatun ila arba'ina farin. Surga itu rindu pada 4 macam orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kita punya target di rumah, mungkin kita sebagai perempuan bisa ngatur, nak kamu tahun ini kalau bisa hatam 2 kali, nanti ayah sama ibu 3 kali, misalnya seperti itu parenting yang kita sadarkan bahwa kalau tidurnya aja ibadah, apalagi kita baca Al-Quran gitu. Kalau kamu mau ndak ibadah hanya tidur aja kan sayang. Sedangkan kita membaca 1 huruf itu 10 kebaikan pahalanya. Apalagi kalau kita baca alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi alif itu 10 kebaikan 1 huruf, lamnya 1 kebaikan dan itu dilipat gandakan. Talil Quran, baca Al-Quran. Kemudian yang kedua hafidhil lisan. Jadi membiasakan menjaga lisan kita. Tidak ya di rumah itu kan sering ya kita cekcok sama, yang paling kita sering cekcok ya sama orang rumah, karena istilah di Jawanya itu ketepak kesandung ketemu ya. Kita selalu ketemu, oh puayo. Jadi ketika puasa itu diredam, hafidhil lisan. Orang yang anak-anak yang suka biasanya naudzubillah kata-kata kotor, kata-kata kasar,
kalau puasanya sudah lapar, haus, kemudian pahalanya dikurangi sama Allah, nanti di akhirat ternyata diberi penjelasan seperti itu bagian dari Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertamanya anak-anak kita. Jadi kalau kata Ibrahim ada pepatah begini, mendidik satu perempuan itu sama dengan mendidik satu generasi. Karena kalau wanita ini baik, maka nanti anak-anaknya itu bisa diharapkan kebaikannya. Kalau ayah kan kerja gitu loh, jadi waktu untuk ngobrol sama anak-anak itu berkurang. Sehingga betul kalau ada ulama, ada orang sukses, itu dilihat siapa ibunya. Nah kalau ibunya itu pasti ibunya bukan orang main-main. Pasti dia riyadhahnya besar, tirakatnya, kemudian betul-betul berpendidikan begitu. Nah yang ketiga adalah mut'imil ji'an. Surga itu suka dengan orang yang memberikan makan orang-orang yang lapar, sehingga kita menerapkan ke anak-anak kita atau ke semua. Kita tidak perlu banyak banyak dulu baru bersedekah, tapi apapun yang kita punya, kita bisa buat kolak misalnya. Kolaknya cuma sepanci, tapi kita bisa bagi beberapa gelas, kemudian kita 10 gelas atau 5 gelas, itu nggak ada yang ngejek, insya Allah itu manfaatnya luar biasa dan itu ternyata pahalanya luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah washoimina fi syahri Ramadan. Jadi kita selalu memotivasi surga itu juga rindu pada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan loh. Kita diam-diam gini loh sama Allah itu, naumuhu ibadah, ya wasumtuhu tasbihun. Kita diem dianggap baca tasbih. Kita beramal mudha'afun, dilipat gandakan. Maka tentunya sayang banget kalau kita puasa di bulan Ramadan ini tidak tahu keutamaan amaliyah yang harus kita explore ya, supaya nanti kita ketika selesai itu betul-betul menjadi orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali suci wal faizin dan beruntung. Kenapa? Karena setelah sekian 30 hari kita puasa tadi benar-benar diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar puasa rutinitas yang ternyata tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik gitu, Mbak Ika. Wah ini saya ikut nyes gitu nih mendengarkannya. Mudah-mudahan dan menjadi catatan juga ya kita bagi semua wanita. Nah nih untuk selanjutnya nih, ini yang nggak kalah penting juga sebenarnya, bagaimana sih biar puasanya tetap meraih amal ibadahnya itu tetap konsisten setelah bulan Ramadan gitu. Bagaimana sih harusnya? Iya. Ini bisa menjadi pesan juga bagi para Tribuners. Iya. Setelah kita istilahnya begini ya, kita setelah sebulan penuh istilahnya dicuci gitu ya, diberi maghfirah sama Allah, sudah diberi rahmat oleh Allah, kemudian bagaimana kita menjaganya setelah itu ya, kita harus melihat bahwa orang yang melakukan sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan itu nanti akan menjadi habit setelahnya. Jadi misalnya Quran ya, setelah membaca Quran setiap hari bisa 2 juz, kemudian di bulan Ramadan kok tidak enak ya kalau tidak baca Quran. Nah setidaknya dia akan merasa, wah kalau gitu saya tak eman-eman, sayang-sayang lah. Itu termasuk salah satu tanda puasa kita diterima. Jadi ada kenaikan, la'allakum tattaqun, ketakwaan kita bertambah. Jadi itu kan tujuan utamanya puasa tadi. Nah kalau setelah puasa kita tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan baik-baik tadi, maka rasanya puasa kita yang kemarin ini hanya sebagai rutinitas saja atau sebagai pemenuhan kewajiban saja, tapi tidak kita lakukan dengan sangat berkesadaran ya, bahwa ini harus saya lakukan setelah itu. Di istiqomah itu akan mendatangkan karomah. Istiqomah konsisten itu akan mendatangkan kemuliaan. Akan ada apa ya istilahnya itu, legine ngoten Mbak, apa ya saripatinya. Nah itu kita rasakan nanti setelah lolos dari bulan puasa ini. Kok dimudahkan membaca Al-Quran itu sudah tidak males gitu ya. Jadi kok dulu kalau buka itu tuh aplikasi yang ini scroll ya, misalnya marketplace apa itu, ya itulah pokoknya nyari-nyari belanja itu, check out itu. Sekarang kok
sayanglah itu baca Quran dulu. Nah ini luar biasa kan. Nah kemudian makin suka bersedekah. Jadi itu termasuk identifikasi atau tanda-tandanya orang ini memang betul-betul kemarin tuh ya tadi beruntung karena pembiasaan yang di bulan Ramadan akan membekas di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kan ada puasa sunnah 6 hari Syawal itu. Nah, itu kan berat banget. Nah, itu yang melakukan itu benar-benar orang-orang yang istimewa ya menurut saya. Karena itu kan godaannya luar biasa Mbak Ika. Habis satu hari ya masih banyak itu kue kering kita yang belum habis. Apalagi tamu masih bersilih ganti, kemudian masih kumpul sana kumpul sini, pasti makanan yang disajikan. Terus kemudian kita mengambil zona yang tidak aman, itu nyaman, itu puasa sunnah. Itu kan berarti itu loh Mbak, tapi jarang sekali kan orang begitu. Wah ini momen seperti ini eman-eman gitu. Wah benar sekali. Semoga kita semua menjadi wanita-wanita yang beruntung mendapatkan karomahnya selama bulan Ramadan ini dan bisa tetap istiqomah setelahnya mendapatkan bekasnya gitu ya, masih membekas gitu. Wah baik, terima kasih banyak nih. Sama-sama atas waktunya dan ilmunya. Semoga ini bisa bermanfaat juga kepada kita semua. Amin. Termasuk yang ngomong. Jangan kapok-kapok nih datang ke sini lagi. Insyaallah. Mungkin ada topik-topik yang lain bisa dibahas, monggo. Siap, baik. Ya Tribuners, sekian obrolan kita. Semoga ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan itu tadi semoga kita menjadi wanita-wanita atau mungkin masyarakat yang beruntung, para istilahnya yang berarti ini orang yang wanita yang dirindukan surga. Wah, amin. Ini paling kenceng ini aminnya. Amin, dan semoga dilancarkan juga untuk ibadahnya selama bulan Ramadan. Amin. Terima kasih Tribuners, kembali lagi nanti di topik-topik selanjutnya di podcast Ramadan, Wanita dan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.